Kelahiran Pedang Iblis bab 1601 Salin. Kelompok Nuh dapat melewati sebagian besar uji coba. Mereka dapat mencari berbagai jalan rahasia dan mencapai bagian paling menantang dari lapisan kelima karena area tersembunyi mungkin ada di sana. Namun, kualitas imbalannya membuat mereka memutuskan untuk menginvestasikan waktu untuk membersihkan seluruh warisan. Formasi pertempuran yang ditemukan setelah pertempuran melawan bola berskala hanyalah yang terakhir dari banyak sumber daya berharga yang diperoleh dalam proses tersebut. Bagian terlemah dari pasukan beristirahat dari uji coba untuk mempelajari formasi pertempuran, dan Raja Elbas bergabung dengan aset tersebut untuk memodifikasi tekniknya. Grid Builder telah memodifikasi formasi itu di masa lalu, tapi dia tidak menyesuaikannya dengan spesies berbeda di alam yang lebih tinggi. Pasukan Nuh menampilkan bibrida dan binatang ajaib, jadi Raja Elbas harus mengubah sesuatu dalam struktur teknik untuk memanfaatkan garis tersebut sebaik mungkin. Para ahli lainnya terus menjelajahi lapisan kelima sementara tentara lainnya berlatih. Menyelesaikan berbagai pertahanan membawa keuntungan bagi banyak aset yang kuat, dan bahkan ahli seperti Wilfred berhasil mendapatkan sesuatu yang berharga. Raja Elbas menghargai segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang prasasti. Wilfred menemukan seni bela diri yang dapat menandingi keberadaannya setelah beberapa modifikasi. Jordan memperoleh senjata sekali pakai yang sesuai dengan hukumnya, dan daftarnya terus berlanjut untuk sebagian besar aset kuat di angkatan bersenjata. Hanya iblis ilahi dan Nuh yang berjuang untuk menemukan sesuatu yang sempurna untuk mereka. Hukum Nuh terlalu unik untuk bergantung pada item dan teknik, dan standar Nuh sangat tinggi sehingga sumber daya tingkat menengah pun gagal memenuhi persyaratannya. Hal itu akhirnya berubah ketika tentara mendekati uji coba terakhir dari lapisan kelima. Eksplorasi menjadi lebih lancar setelah aset yang lebih lemah menguasai formasi pertempuran dan berhasil memberikan bantuan yang tepat selama pertarungan. Uji coba Grid Builder sangat cerdas dan seringkali berhasil mengabaikan perbedaan jumlah. Namun, memiliki lebih banyak kekuatan akan meningkatkan pengalaman angkatan bersenjata secara keseluruhan. Menyelesaikan uji coba yang lebih sulit menghasilkan hadiah yang lebih baik, dan iblis surgawi akhirnya menambahkan dirinya ke dalam daftar ahli yang mendapat manfaat dari warisan tersebut. Dia menemukan teknik yang dapat meningkatkan kemampuan mentalnya untuk sementara, dan dia dengan cepat menambahkannya ke beberapa kemampuan dalam ingatannya. Hanya Nuh yang masih belum puas pada saat itu, namun piramida akhirnya berhasil memberinya sesuatu yang layak. Dia menemukan mantra elemen tanah yang sepertinya mirip dengan bengkel. Tempat ini sebagian besar memiliki sumber daya, pikir Noah sambil memeriksa diagram mantra peringkat 8. Teknik jarang terjadi, tapi cukup baik. Mantranya mirip dengan versi bengkel yang lebih lemah. Ini memungkinkan pengguna untuk mengubah logam dan tanah untuk menciptakan hampir segalanya. Mungkin, Grid Builder memperoleh ide di balik bengkel dari mantra ini, pikir Noah sambil mempelajari diagram. Noah tidak bisa menggunakan mantranya dalam kondisi saat ini, tapi dia bisa menambahkannya ke gudang senjatanya dengan menghancurkan dan membangun kembali diagram sesuai dengan keberadaannya. Dalam pikirannya, Noah tidak berencana mengubah mantra itu menjadi salah satu senjata utamanya. Dia sudah memiliki bengkel dan kemampuan luar biasa, sehingga teknik baru akan menjadi mubazir. Meski begitu, Noah dapat mengubahnya menjadi kemampuan pasif, sebuah teknik yang dapat meningkatkan semua peran penting yang dimainkan oleh lubang hitam. Noah menggunakan lubang hitam untuk menciptakan kegelapan khusus yang dimaksudkan untuk mantra Nona Void. Organ tersebut juga menangani produksi makanan Night. Ada banyak tugas yang harus dilakukan, dan seringkali mereka membatasi kekuatan Nuh. Sebaliknya, mengubah diagram itu menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan kinerja organnya mungkin akan menghilangkan beberapa batasan pada kemampuannya yang lebih kuat. Meningkatkan produksi kegelapan khusus telah menjadikan mantra itu sebagai aset yang layak untuk ditambahkan ke gudang senjatanya. Noah segera mulai mengerjakan proyek itu sementara kelompoknya terus membersihkan pertahanan. Dia tidak pernah berhenti membantu dalam uji coba, tetapi dia memperlambat latihannya yang terus-menerus untuk menyelesaikan transformasi kemampuan itu sesegera mungkin. Piramida pembangun hebat tidak menawarkan apapun kepada Nuh bahkan setelah kelompok itu mencapai area terakhir. Nuh mulai menganggap tren itu sebagai hal yang normal setelah menghabiskan bertahun-tahun di dalam lapisan kelima. Dia juga mulai memahami pola pikir pakar hebat itu, yang tidak mampu dia lakukan pada kunjungan pertamanya. Eksistensi peringkat 9 adalah monster yang lengkap. Mereka dapat memanfaatkan apapun di dunia dan menciptakan karya agung yang dapat mereka ingat selamanya. Keterbatasan terbesar dari keberadaan tersebut adalah ketidakmampuan mereka untuk mengabaikan hukum mereka ketika menangani teknik dan mantra. Keduanya terlalu pribadi karena penciptanya yang membuatnya sendiri. Itulah salah satu alasan mengapa sebagian besar piramida Grid Builder berisi sumber daya. Keluarga Balrow tidak menganggapnya sebagai warisan karena sifat cobaan dan penghargaan, tetapi Nuh hampir membenarkan pendapat ahli tersebut. Hukum Grid Builder cukup jelas. Dia memiliki bengkel, piramida, dan semua boneka di dalam lingkungan itu. Nuh tidak akan menemukan apapun tentang pedang di sana,
Tapi dia baik-baik saja karena itu bergantung pada kekuatan ahlinya. Setelah menemukan mantra yang cocok sudah melampaui ekspektasinya. Menurutmu apa itu? Noah bertanya sementara Raja Elbas mengamati koridor sebelum ruangan terakhir. Sulit dikatakan, jawab Raja Elbas sambil menggelengkan kepalanya. Saya hanya bisa melihat sensor di dinding. Piramida mungkin akan memulai pengujian segera setelah memahami betapa berbahayanya kita. Kalian semua terlalu banyak bicara, Divine Demon mendengus sambil mengambil langkah maju dan memasuki koridor. Bukan sebuah tantangan jika kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk merencanakan uji coba daripada menyelesaikannya. Sensor memeriksa Divine Demon, dan material perlahan merembes keluar dari dinding. Logam hitam berkumpul di koridor dan melahirkan boneka yang memancarkan aura iblis-iblis. Salinannya hampir sempurna, ia bahkan membawa hukum ikonik Divine Demon, dan pemandangan itu membuat semua orang khawatir. Salinannya bisa melampaui yang asli jika yang terakhir tidak memiliki kartu truf. Bahan berharga yang digunakan untuk membuat boneka itu akan membuatnya melampaui manusia dalam hal kekuatan fisik. Para bibrida tidak takut dengan hasil tersebut. Mereka bahkan ingin menguji diri mereka sendiri. Sebaliknya, situasinya jauh lebih buruk bagi manusia karena mereka tidak memiliki kekuatan fisik dan ketahanan seperti salinan logam tersebut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa meniruku. Divine Demon mendengus sebelum membuka auranya dan mengubah sekelilingnya menjadi energi biru. Salinannya melakukan hal yang sama, dan cahaya kuning gelap segera berkumpul di sekitarnya. Boneka tersebut bahkan berhasil mencuri sebagian energi yang dikumpulkan oleh Divine Demon. Iblis ilahi tidak membiarkan pemandangan itu membuatnya takut. Dia mengangkat tangannya, dan salinannya meniru dia. Mereka berdua memadatkan kekuatannya hingga melahirkan energi yang lebih tinggi. Kedua lingkaran cahaya itu menjadi putih sebelum menembak ke arah lawannya. Serangan itu meledak segera setelah bentrok, dan gelombang kejut menyebar ke seluruh koridor. Cahaya putih membutakan kelompok Nuh untuk beberapa saat, namun mereka akhirnya melihat iblis ilahi yang pingsan di dinding area mereka. Boneka itu masih berdiri, dan itu cukup untuk menyatakan yang terkuat di antara mereka. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1602 Rahasia. Menyaksikan kekalahan Divine Demon membuat kelompok tersebut ragu untuk mendekati persidangan. Sensor Grid Builder mampu meniru hukum pesaing di lingkungan unik tersebut, sehingga tentara harus membuat rencana pertempuran yang tepat. Nuh dan yang lainnya tahu betapa kuatnya iblis surgawi. Kekalahannya yang tiba-tiba memberi mereka gambaran yang jelas tentang betapa berbahayanya persidangan tersebut dan bagaimana mereka harus menyikapinya. Iblis ilahi telah hilang karena perbedaan fisik. Boneka tersebut membawa hukumnya, namun tubuhnya merupakan campuran logam mulia yang dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Pendekatan tersebut menjadi jelas setelah para ahli mempertimbangkan bagian tersebut. Manusia akan selalu dirugikan dalam uji coba itu. Hanya bibrida yang mempunyai peluang untuk menang. Noah harus mundur dari situasi itu. Tes tersebut mungkin dapat menciptakan versi tingkat menengah dari keberadaannya, yang akan menempatkannya pada posisi yang sangat dirugikan. Lebih baik mengirim bibrida yang sudah mencapai tahap cair dan memiliki tubuh yang bisa menandingi logam mulia tersebut. Wilfred akhirnya menjadi pilihan yang jelas. Kekuatan fisiknya hampir tidak ada bandingannya, dan tingkat kultivasinya juga memiliki kekuatan yang tepat. Hanya dia yang mempunyai kesempatan untuk mengatasi tantangan itu. Wilfred tidak membutuhkan teman-temannya untuk menjelaskan solusi itu kepadanya. Dia langsung melangkah maju setelah dia memahami cara kerja persidangan, dan sebuah boneka segera terbentuk di depannya. Boneka itu memiliki tingkat kultivasi yang sama, dan auranya membawa ciri-ciri eksplosif Wilfred. Tetap saja, sang ahli tampak jauh lebih kuat dari lawannya. Pertempuran sengit segera terjadi di depan tentara. Wilfred dan bonekanya tidak membuang waktu untuk melakukan gerakan spektakuler atau teknik rumit. Mereka hanya saling meninju dan terus memukul hingga salah satu dari mereka terjatuh. Wilfred berdarah pada awalnya, tetapi boneka itu segera kehilangan bagian tubuh logamnya. Ketahanan bibrida mulai meningkat, sehingga sang ahli tetap berdiri bahkan setelah wajahnya berubah menjadi kumpulan jaringan dan darah yang robek. Boneka itu tidak memiliki kemampuan bawaan luar biasa yang sama. Itu kokoh, dan logamnya keras, tetapi kurangnya sifat penyembuhan yang tepat segera membuatnya hanya memiliki tubuh yang hancur. Wilfred tidak menghentikan serangannya sampai pintu terbuka. Pakar meninggalkan pecahan logam dan memasuki ruang hadiah yang kosong. Itu hanya memiliki tangga sempit yang menuju ke area rahasia piramida. Noah dan yang lainnya memutuskan untuk istirahat lama dan melakukan beberapa sesi latihan. Area rahasia akan menampilkan lawan yang kuat, jadi mereka harus berada di puncak sebelum mendekatinya. Beberapa tahun harus berlalu sebelum semua orang di ketentaraan merasa siap untuk ujian tersebut. Tangga itu membesar ketika tentara bergerak menuju area rahasia, dan ruang itu berputar saat mereka berjalan melalui koridor yang terhubung dengan ruangan pembangun hebat. Sebuah aula besar akhirnya muncul di mata mereka.
Area tersebut diaktifkan setelah tentara melangkah keluar dari tangga, dan garis yang tak terhitung jumlahnya menyala di dinding, lantai, dan langit-langit untuk menandai dimulainya ujian. Material keluar dari dinding dan terkumpul di dalam aula rahasia. Area tersebut membesar saat makhluk besar mulai terbentuk. Nuh segera dapat melihat seekor singa bersayap dengan 3 kepala dan 8 kaki. Makhluk itu tingginya 20 meter, dan setiap inci tubuhnya terbuat dari logam kokoh. Sayapnya menciptakan badai setiap kali mereka bergerak di udara, dan geraman pelannya memberi gambaran kepada Nuh tentang betapa kuatnya ia. Tingkat atas, desah Noah dalam benaknya. Ini akan sulit. Aset peringkat 7 segera mengerahkan formasi pertempuran mereka. Mereka melakukan gerakan panjang namun cepat yang mengubah mereka menjadi Hydra berkepala 9 yang tinggi dengan kekuatan di peringkat ke-8 terbawah. Para pembudidaya peringkat 8 dari keluarga Balrog dan beberapa teman Luke bergabung dalam formasi pertempuran untuk meningkatkan kekuatannya. Levelnya dengan cepat meningkat hingga mencapai tingkat menengah, tapi itu tidak cukup untuk situasi mereka. Luke, Ian, dan Jordan akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam formasi pertempuran. Kekuatan Hydra meningkat hingga mendekati tingkat atas, dan Raja Elbas tidak ragu-ragu untuk membantu pada saat itu. Serangkaian benda bertulis keluar dari cincin luar angkasa Raja Elbas dan mulai menutupi Hydra. Tanda emas dan api tiba-tiba muncul di kulit halus makhluk itu dan memperkuat strukturnya. Levelnya pun meningkat hingga memasuki tier atas. Noah mengerahkan Snorre dan teman-temannya sebelum menutupi sosoknya dengan materi gelap. Bentuk iblis keluar dari telapak tangannya dan menutupi armor jahatnya. Pedang iblis terbang keluar dari dadanya dan mendarat di tangannya. Haus darah juga meledak keluar. Noah tidak segan-segan menghunus pedang terkutuk itu dalam situasi itu. Lawannya berada 2 tingkatan di atasnya. Dia tidak bisa mengambil risiko mati karena dia menahan diri. Zat yang tidak stabil mengalir di dalam pembuluh darah hitamnya, dan kegelapan khusus mulai memperbesar domain bayangan. Dunia gelapnya juga meluas sebelum Noah mengaktifkan mantra barunya. Sebuah diagram menyala di dalam lautan mental Nuh dan menghasilkan serangkaian manfaat yang panjang. Lubang hitam mulai bekerja lebih cepat dari sebelumnya, dan hal yang sama juga berlaku di bengkel. Mantra baru ini memberi Nuh kemampuan untuk mengendalikan materi gelap dengan lebih baik. Dia sudah memiliki kekuatan atas materi gelapnya, tapi mantranya mempercepat segalanya. Aku bisa menggunakan Shadow Domain lebih sering sekarang, pikir Noah sambil memeriksa manfaat mantra barunya. Bengkelnya juga jauh lebih cepat. Saya kira saya akan membuang sebagian besar simpanan inti palsu saya dalam pertempuran ini. Raja Elbas mengerahkan benda-benda bertulis yang tak terhitung jumlahnya. Asetnya berubah dari senjata sekali pakai di tingkat menengah hingga formasi yang menutupi aula besar. Iblis surgawi mengumpulkan semua kekuatan yang dia bisa dapatkan, dan cahaya putih segera bersinar di sampingnya. Nafasnya telah berubah menjadi energi yang lebih tinggi lagi. Wilfred dan yang lainnya yang berada di luar formasi pertempuran mengerahkan teknik mereka dan memperluas aura mereka. Mereka adalah pasukan melawan satu boneka mengerikan, tapi mereka tidak merasa nyaman di depan makhluk itu. Lakukan, Wilfred berteriak sambil melirik ke arah Noah. Noah dengan cepat mengaktifkan kemampuan sandal. Dunia membeku bagi singa bersayap, tapi Wilfred dan yang lainnya masih bisa bergerak. Seluruh pasukan menyerang pada saat itu. Mereka melancarkan serangan terbaiknya dengan harapan dapat menimbulkan kerusakan yang signifikan. Hydra berkepala 9 meludahkan api warna-warni. Noah menusuk dengan kedua pedangnya, dan Wilfred melompat ke arah singa bersayap untuk membanting lengan besarnya ke kepalanya. Raja Elbas melemparkan seluruh pasukannya ke arah lawannya, dan formasi di bawahnya mengejar mereka. Singa bersayap itu masih bisa bergerak sedikit, tapi mantra Noah berhasil memperlambatnya cukup lama hingga semua serangan mendarat pada makhluk itu. Garis-garis putih menyala di seberang aula besar. Piramida itu meredam gempa bumi yang tidak wajar itu, tapi tidak melakukan apapun untuk melindungi makhluk itu. Ledakan yang diakibatkan oleh gelombang serangan itu memaksa Noah dan yang lainnya menghentikan serangan mereka sejenak. Asap yang menutupi singa bersayap membuat keadaannya tidak mungkin diketahui. Asap akhirnya lenyap, dan geraman pelan terdengar di aula. Noah akhirnya bisa melihat efek serangan mereka. Mereka hanya berhasil mematahkan 2 kakinya dan merusak sebagian sayap kanannya. Kelahiran pedang iblis bab 1603 kaki. Kami tidak melakukan apapun pada kepala, pikir Noah sambil menyemburkan api. Pedang terkutuk itu telah memberikan kelemahannya pada dada Noah, tapi materi gelap dengan cepat menutupi bagian kulit yang hilang. Hasil pertukaran tersebut tidak membawa berita positif apapun. Keseluruhan tim Nuh telah menyerang singa bersayap tanpa menimbulkan efek yang layak. Mematahkan 2 kaki dan menghancurkan 1 sayap bukanlah apa-apa jika menyangkut kekuatan makhluk itu secara keseluruhan. Ada beberapa titik lemah di dekat pangkal kaki dan leher. Raja Elbas berteriak tepat setelah pertukaran itu. Kepala adalah bagian yang paling kokoh, tapi juga mengandung pusat kekuatan. Robek makhluk itu menjadi beberapa bagian sampai kamu mencapai titik itu.
Raja Elbas telah berhasil mengidentifikasi titik paling lemah pada singa bersayap. Tidak ada yang menyadari kelemahan di pangkal kaki. Nuh dan yang lainnya fokus pada kepala, tapi mereka mengerti mengapa mereka tetap tidak terpengaruh oleh serangan itu sekarang. Jangan menahan diri, Wilfred berteriak. Yang lemah akan mati, tetapi yang kuat akan bertahan. Lompat ke depan dan cari tahu di mana tempatmu berada. Nuh tahu tempatnya dalam pertempuran itu. Dia termasuk salah satu bibrida terkuat di ketentaraan, dan posisinya sebagai pemimpin memaksanya untuk terjun di garis depan. Piramida juga telah menutup jalan kembali menuju tangga. Tentara bisa mengalahkan singa bersayap atau mati di sana. Noah bukan satu-satunya ahli yang melompat maju. Wilfred, Divine Demon, Theodora, Ian, dan Jordan bergabung dengannya tanpa repot-repot melancarkan teriakan perang. Bibrida harus menjaga barisan depan karena merekalah satu-satunya makhluk yang mampu bertahan dari singa bersayap. Adapun Divine Demon, dia terlalu ceroboh untuk tetap berada di lini belakang. Singa bersayap mengeluarkan suara melengking. Teriakannya menciptakan gelombang suara yang mencoba mendekati lawan-lawannya, tapi Raja Elbas segera mengatasi ancaman itu. Formasi yang ditembakkan ke arah makhluk logam itu diaktifkan dan mengungkapkan kekuatannya. Garis-garis emas menyala di sekitar singa bersayap dan menekan sebagian kekuatannya. Mereka tidak bisa menangani kekuatan fisiknya, tapi mereka bisa menghentikan serangan suara dan teknik serupa. Noah dan yang lainnya melompat ke depan sambil mengeluarkan teknik terbaik mereka. Wilfred meninju udara sementara jejak energi mental mengikuti serangannya. Keberadaannya memungkinkan dia untuk mengirimkan serangan fisiknya ke arah lawannya, namun penambahan energi mental membuatnya mampu meningkatkan serangannya di udara. Jordan meludahkan api sambil menciptakan berbagai bentuk yang terbuat dari udara kental yang terbang menuju singa bersayap. Semburan tebasan dan senjata menyatu ke arah makhluk mengerikan itu dan mencoba menyebarkan pengaruhnya ke seluruh aula besar. Ian melolong berkali-kali dalam kurun waktu 1 detik untuk menciptakan gelombang suara padat yang berbentuk tembok pertahanan. Teriakan berikutnya kemudian melewati penghalang itu dan keluar sebagai arus besar yang menghantam makhluk logam itu. Hukum Theodora unik. Dia bisa menggunakan gelombang mentalnya dengan cara yang jarang disaksikan Noah. Kesadarannya meluas, dan serangkaian pemikiran padat meresap ke dalam singa bersayap. Tampaknya kemauan yang terkandung dalam energi mental itu berhasil menenangkan makhluk itu dan menunda dimulainya serangannya. Noah tidak mengubah pendekatannya. Zat yang tidak stabil itu memberdayakan tubuhnya, dan pedang terkutuk itu memberinya kesempatan untuk melampaui tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Dia menebas lawannya tanpa ragu-ragu. Dia sama sekali tidak peduli dengan kelemahan parahnya. Divine Demon adalah yang paling lambat di grup. Perhatiannya sepertinya tertuju ke tempat lain, tapi hanya dia yang tahu kemana perginya. Sejujurnya, iblis ilahi jarang menganggap enteng kekalahannya. Salinan logam dari percobaan sebelumnya telah berhasil mengalahkannya, jadi sulit untuk memperbaiki moodnya untuk saat ini. Tentu saja, Divine Demon tidak terlalu peduli dengan kekalahan itu. Grid Builder telah menciptakan versi yang lebih baik dari keberadaannya. Tidak ada rasa malu kalah melawan dirinya sendiri. Namun, iblis surgawi merasa bahwa dia memiliki sesuatu untuk dibuktikan pada piramida tersebut. Struktur itu memiliki hak istimewa untuk melihatnya jatuh, jadi dia harus mengalahkan semua cobaan agar bisa berdamai dengan keberadaannya. Energi biru langit berubah menjadi sinar putih sebelum mengalir ke dalam tubuh iblis ilahi. Teknik ini memaksa jaringannya untuk melampaui apa yang bisa dicapai oleh bibrida biasa di tingkat menengah. Keajaibannya membawa kekuatan fisiknya ke tingkat yang hanya bisa disentuh oleh beberapa eksistensi di tahap cair. Iblis surgawi melesat ke depan setelah energinya selesai memberdayakan tubuhnya. Dia membanting salah satu kaki makhluk itu dan menahannya sementara serangan rekan-rekannya berkumpul di tempat itu. Singularitas, kekuatan tak terlihat, gelombang suara, dan serangkaian serangan yang terbuat dari udara terkompresi mendarat di pangkal kaki. Iblis surgawi tertawa ketika tekniknya meledak di atasnya, tetapi tidak ada yang berhasil melukai tubuhnya. Kakinya patah saat menyerang. Singa bersayap adalah makhluk di tingkat atas, tapi ia tidak bisa melawan serangan gabungan para ahli yang bisa mengisi celah antar tahapan. Pasukan lainnya menyerang setelah leg ketiga jatuh. Hydra berkepala 9 meluncurkan api warna-warni dengan satu kaki, dan binatang ajaib di belakang formasi pertempuran melesat ke depan untuk membanting tubuh kuat mereka di tempat yang sama. Raja Elbas mendukung binatang ajaib itu dengan mengaktifkan salah satu senjata bertuliskan sekali pakai miliknya. Garis-garis emas tiba-tiba muncul di sekitar makhluk-makhluk itu dan memperkuat tubuh mereka hingga membuat mereka mampu menimbulkan kerusakan yang lumayan. Kaki keempat jatuh setelah pasukan binatang ajaib terbang menembus api warna-warni dan menghantam anggota tubuh itu. Logam gelap yang membuat tubuh singa bersayap hancur akibat serangan mereka. Tidak perlu banyak waktu untuk menggoyahkan titik lemah itu, tetapi pencapaian makhluk-makhluk itu melampaui apa yang diperkirakan Nuh pada awalnya. Pisahkan mereka, Noah meraung sambil menyimpan salah satu kakinya.
Fokus untuk menahan gerakannya. Targetkan kakinya dan jangan mati. Serangkaian ya, Tuan dan Raungan mengikuti perintahnya. Sebagian besar binatang ajaib di peringkat ke-8 maju ke depan dan bergabung dalam pertunjukan kekuatan itu. Tetapi singa bersayap tiba-tiba mencoba bergerak. Formasi di sekitar makhluk itu hancur ketika ia menggunakan kekuatan fisiknya. Raja Elbas mencoba memperkuat mereka, tetapi singa bersayap itu terlalu kuat. Namun, mereka berhasil memperlambat binatang itu, dan gelombang mental Theodora membantu prosesnya. Binatang ajaib di pasukan Nuh akhirnya terbanting pada kaki kelima, dan rekan mereka segera mengikuti teladan mereka. Noah tidak ragu-ragu melancarkan tebasan lagi, Wilfred meninju udara, Jordan mengepakkan sayapnya, dan Ian melolong. Anggota badan kelima hanya bisa jatuh setelah serangan itu. Singa bersayap tidak menerima apapun setelah itu. Ia melepaskan diri dari garis Raja Elbas dan kendali Theodora sebelum berbalik menuju iblis ilahi. Sang ahli tidak bisa menghindari makhluk itu, tapi sepertinya dia tidak ingin melakukan itu. Matanya bersinar dengan cahaya merah ketika ketiga kepala itu memenuhi pandangannya dan mencoba menggigitnya. Noah hampir tidak bisa mempercayai matanya. Binatang itu menghilang sebelum ia dapat menyelesaikan serangannya. Ketika muncul kembali, ia jatuh bebas dari langit-langit. Kelahiran pedang iblis bab 1604 mudah. Singa bersayap belum melancarkan satu serangan pun. Tim Nuh telah mengunci makhluk itu dalam serangkaian teknik yang mencegah setiap upaya untuk bertahan atau bereaksi. Keberadaan pasukan Nuh adalah ahli di berbagai bidang, namun mereka sudah lama bersama sehingga bisa bekerja sama dengan sempurna. Selain itu, pengalaman bertarung mereka memungkinkan mereka beradaptasi dengan situasi apapun dan teknik yang tidak diketahui. Singa bersayap itu telah kehilangan 5 kaki dan sebagian sayap kanannya. Makhluk itu telah menderita cukup banyak luka, tapi itu tidak melemahkannya sedikit pun. 3 kaki sudah lebih dari cukup untuk membuatnya mampu melaju ke depan. Singa bersayap menyuruh Nuh dan ahli lainnya menunggu di lantai, tapi itu tidak memberi mereka kepuasan. Kaki makhluk itu retak di udara sebelum berbelok tajam. Ia hampir jatuh ke tangan Noah, tapi tiba-tiba ia melesat ke arah Hydra besar berkepala 9 di bagian belakang ruangan. Divine Demon segera muncul di lintasannya dan menamparkan salah satu dari 3 kepalanya. Makhluk itu mengubah arah setelah serangan itu dan menghantam area yang tidak segan-segan dijangkau oleh Noah dan yang lainnya. Singularitas besar melesat ke arah leg ke-6. Jordan, Ian, dan Wilfred bergabung dalam serangan itu sampai mereka memutuskan anggota tubuh ke-6 dari tubuh utama. Nuh tidak berhenti di situ. Tubuhnya berantakan karena kelemahan pedang terkutuk itu. Selain itu, apinya tidak berhasil membakar banyak. Namun, dia tidak ragu-ragu jika ada kesempatan untuk menimbulkan lebih banyak kerusakan. Singa bersayap itu mencoba berdiri, tetapi Nuh melengkungkan jarinya dan meraih 2 kepala agar makhluk itu tetap menempel di tanah. Sebuah kekuatan besar mendarat di lengan dan bahunya dan mengancam akan merobeknya, namun pemberdayaan yang diberikan oleh zat tidak stabil tersebut membuatnya mampu menahannya selama beberapa detik. Teman-temannya meluncurkan teknik terbaik mereka sementara Nuh membiarkan makhluk itu diam. Raja Elbas bahkan mengirimkan beberapa formasi untuk membantunya dalam tugas tersebut. Divine Demon dan Wilfred diam-diam memutuskan untuk bergabung dan memfokuskan serangan mereka pada satu pihak. Kedua ahli itu terbang menuju sasaran mereka dan melepaskan serangkaian pukulan yang akhirnya meremukkan anggota badannya. Adapun yang lainnya, Jordan dan Ian mencoba menjaga leg terakhir, tetapi level mereka tidak seberapa. Mereka harus menerima bahwa hanya Wilfred dan Divine Demon yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menanganinya. Mereka hanya dapat mendukung mereka dalam tugas tersebut. Noah melepaskan singa bersayap itu, yang tidak langsung menyerang. Makhluk itu harus mengatasi penindasan Theodora sebelum ia memutuskan untuk menyerang lagi, dan formasi Raja Elbas masih ada di sekitar tubuhnya. Mendengkur dan Duanlong muncul di samping singa bersayap dan mulai menekannya. Ular itu menjerat tubuhnya yang besar di sekitar sosok boneka itu, dan naga itu melebarkan mulutnya untuk menyerap semua energi yang mencoba mengalir melalui kain lawannya. Noah terbang di atas salah satu kepala sebelum menusukkan kedua bilahnya ke bawah. Serangan itu tidak berhasil menembus kulit logamnya, tapi cukup membuat makhluk itu tidak stabil hingga membantingnya ke lantai. Divine Demon dan Wilfred menggunakan kesempatan itu untuk membantu Jordan dan Ian. Mereka menembak ke arah kaki terakhir dan melancarkan serangan untuk menghancurkannya. Singa bersayap itu segera kehilangan anggota tubuhnya yang terakhir dan terjebak di lantai. Pearl, Luke, dan pakar manusia lainnya akhirnya melihat peluang mereka untuk bersinar pada pemandangan itu. Kekuatan fisik singa bersayap terlalu mengancam tubuh mereka yang lemah, tapi mereka bisa mulai mendekatinya sekarang setelah Bibrida telah menjaga kemampuannya untuk bergerak bebas. Luke bergabung dengan Theodora, dan keduanya menerapkan pembatasan ganda pada singa bersayap. Pearl dan ahli lainnya dari keluarga Balro membantu Raja Elbas dan mengikuti perintahnya untuk menyebarkan prasasti yang sesuai. Pasukan binatang ajaib di luar formasi pertempuran mulai menyerang boneka yang tak berdaya itu.
Makhluk itu hanya bisa mengepakkan sayap kirinya, sehingga lawannya bisa merusak sisi kanannya. Kebodohan dan binatang ajaib lainnya menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki untuk menembus kulit tebal itu. Beberapa bahkan meninggal saat memakannya karena banyaknya energi di dalam logam tersebut. Makhluk-makhluk itu mempunyai mangsa terbaik di dunia tepat di depan mata mereka, tetapi mereka tidak dapat mencicipinya dengan benar. Nuh segera mengalihkan fokusnya ke kepala. Perasaan lemah telah menyelimuti dirinya setelah dia menyimpan pedang terkutuk itu, dan pikirannya sudah mendekati batasnya. Nuh mengerahkan seluruh persenjataannya. Dia menggunakan bentuk iblis, pedang iblis, malam, mendengkur, duanlong, zat tidak stabil, dunia gelap, dan baju besi drakonik. Namun, ada batasan seberapa banyak yang bisa dia capai pada levelnya saat ini. Serangannya hanya bisa membanting kepala singa bersayap hingga terbanting ke lantai. Mereka tidak bisa menusuk kulitnya atau memaksanya untuk menyerah. Jelas sekali bahwa Nuh tidak cocok untuk situasi itu. Divine Demon dan Wilfred memiliki ide berbeda. Serangan mereka dapat menghancurkan struktur logam keras makhluk itu. Dan melepaskan anggota tubuhnya telah memberi mereka kesempatan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya tanpa menimbulkan risiko yang tidak berguna. Duo ini merasa bahwa lapisan kelima adalah rumah mereka. Mereka telah berjuang sekuat tenaga dan berhasil. Piramida menilai mereka layak mendapatkan warisan pembangun hebat. Tentu saja, pertahanan terakhir struktur Grid Builder tidak semudah itu. Tidak masalah jika Nuh memiliki beberapa ahli terbaik di negeri abadi. Pasti ada hal lain, dan kecurigaan itu akhirnya mengarah padanya. Sepertinya saya tidak punya waktu untuk melakukan evaluasi yang tepat, jelas Noah sambil menopang bagian kulitnya yang hilang dan berpura-pura tidak mengalami cedera apapun. Beri aku sesuatu, Wilfred hampir memohon untuk menerima informasi tambahan tentang lawannya. Pertempuran harus berakhir setelah kita memenggal kepalanya, komentar Noah. Cabut sayapnya dan lihat apa yang terjadi. Jumlah kerusakan itu seharusnya cukup untuk memicu kemampuan tersembunyi apapun. Wilfred tidak ragu-ragu untuk melanjutkan pertempuran. Tidak perlu banyak waktu baginya untuk merebut sayap itu karena dia memiliki gerombolan pembudidaya, bibrida, dan binatang ajaib yang mendukungnya. Nuh membantu semampunya. Serangannya hampir tidak berguna, namun berhasil mengubah lintasan beberapa serangan makhluk itu. Singa bersayap itu berbahaya bahkan dalam wujudnya, jadi usahanya menyelamatkan banyak nyawa dan menghentikan beberapa serangan agar tidak mencapai tujuannya. Garis putih menyebar ke seluruh ruangan setelah para ahli memotong sayapnya. Mereka berkumpul menuju singa dan membuat 3 inti palsunya bersinar. Kepalanya mulai memancarkan lingkaran cahaya putih yang hampir membutakan pasukan lawan. Setelah lingkaran cahaya meredup, Noah tiba-tiba merasakan gelombang rasa sakit datang dari tubuhnya. Dia merasakan dampaknya, tapi situasinya terlalu aneh untuk memahami apa yang terjadi. Indranya segera memberinya gambaran umum tentang apa yang terjadi selama ledakan cahaya putih. Singa bersayap telah menyerang semua orang di sekitarnya, dan Nuh adalah salah satunya. Kelahiran pedang iblis bab 1605 kepala. Nuh menemukan dirinya berada di dinding aula besar. Sebuah sayatan horizontal mengancam akan membagi tubuhnya yang sudah cacat menjadi 2 bagian. Zat yang tidak stabil telah menyelamatkannya dari serangan mendadak tersebut, namun kondisinya jauh dari ideal. Divine Demon, Wilfred, Jordan, dan Ian berada dalam kondisi serupa. Serangan tersebut membuat tubuh Jordan dan Ian terbelah menjadi 2 bagian dan membuat mereka kehilangan kaki. Pinggang Wilfred hanya memiliki potongan besar, sementara Divine Demon telah kehilangan sebagian besar tubuhnya bersama dengan bagian bawah sosoknya. Singa bersayap juga telah berubah. Semburan cahaya telah menambah beberapa bagian tubuh pada sosoknya. Beberapa anggota tubuh yang tajam kini tumbuh dari punggungnya dan memungkinkannya terhuyung ke arah lawannya. Anggota badan baru itu menyerupai kaki laba-laba tajam yang mampu melakukan serangan mendadak. Mereka begitu cepat sehingga Raja Elbas dan Theodora harus mundur untuk menghindari jangkauan mereka. Mengapa kamu memberinya peningkatan kekuatan? Nuh mengutuk dalam pikirannya sebelum mengungkap dunia gelapnya. Kekesalannya terhadap Grid Builder telah mencapai tingkat baru setelah pertukaran itu. Tubuhnya akan baik-baik saja, tetapi kondisi Jordan dan Ian kritis. Divine Demon juga tidak baik-baik saja, tapi energi birunya sudah membantunya memulihkan dantiannya. Arus materi gelap mengambil bagian bawah tubuh yang terpenggal dan memaksa mereka untuk terhubung kembali dengan pemiliknya. Jordan dan Ian merasa lebih baik setelah nafas kembali mengalir melalui organ mereka, tetapi mereka segera memahami bahwa pertarungan mereka telah berakhir. Dunia gelap hanya bisa membantu mereka pulih lebih cepat. Teknik ini tidak dapat menyembuhkan luka parah seperti itu, terutama pada bibrida karena kebutuhan energinya yang tinggi. Jordan dan Ian harus tetap diam dan membiarkan khasiat penyembuhan alami tubuh mereka bekerja. Siapa yang masih bisa bertarung? Noah bertanya, meskipun dunia gelap memberinya jawaban atas pertanyaan itu. Aku bangun, Wilfred mendengus sebelum berdiri dan memaksa otot-ototnya menggembung hingga menutup luka di pinggangnya. Saya pikir saya bisa menangani satu serangan terakhir,
teriak iblis surgawi sementara energi birunya perlahan menyambung kembali dagingnya yang terkoyak. Saya akan berjuang, Yordania mengumumkan. Saya juga, Ian bergabung dalam percakapan itu. Aku tidak membutuhkan mayat untuk menghalangi, dengus Noah sambil mengaplikasikan serangkaian lapisan padat materi gelap di sekitar Jordan dan Ian. Apakah sudah ada yang mati? Nuh bertanya. Aku perlu membakar sesuatu. Beberapa binatang ajaib menanggapi leluconnya dengan serius dan menembus dunia gelap untuk mencapai posisinya. Makhluk-makhluk itu rela memberikan nyawanya untuk menyembuhkannya, namun Noah hanya menghela nafas melihat pemandangan itu. Kami akan membuat aturan untuk itu, desah Noah sebelum fokus pada ahli emas. Elbas, beri aku sesuatu untuk pulih. Cobalah untuk membantu Jordan dan Ian juga. Apa menurutmu aku bisa membereskan kekacauanmu setiap saat? Raja Elbas bertanya. Itulah peranmu dalam organisasi besarku, Noah dengan bangga mengumumkan sebelum memaksakan dirinya untuk berdiri. Kondisinya sangat buruk, pikiran haus darah memenuhi pikirannya, luka menutupi tubuhnya, dan darah mengalir dari luka terakhir di pinggangnya. Kurangnya bahan untuk dibakar dalam persidangan membuat apinya tidak berguna. Kemampuan bawaannya juga tidak bisa membakar singa bersayap, sehingga Noah tidak pernah berhasil pulih sejak awal pertempuran. Aku mungkin punya sesuatu untukmu, desah Raja Elbas sambil terus mundur. Raja Elbas membiarkan sebuah botol mengapung di antara arus materi gelap, dan Nuh segera menerbangkannya di tangannya. Botol itu berisi cairan berwarna gelap yang sepertinya memancarkan aura yang sesuai dengan hukum Nuh. Apakah kamu membuatkan ini untukku? Nuh menggoda Raja Elbas sambil membuka segel botol. Aku tidak, Raja Elbas berteriak. Saya kebetulan melihat nyala api Anda beberapa kali, dan saya menjadi penasaran. Metode itu sangat tidak efisien, jadi saya menciptakan sesuatu hanya untuk membuktikan bahwa saya benar. Nuh sudah berhenti mendengarkan Raja Elbas. Dia mengosongkan botol di dalam dunia gelap dan mempelajari zat itu dengan bantuan tekniknya. Cairan hitam itu menyerupai kumpulan energi murni sederhana yang membawa aura Nuh. Nalurinya bahkan memberitahunya bahwa dia bisa langsung meminum zat itu daripada membakarnya. Noah memutuskan untuk mencoba cairan itu. Zat hitam itu mengembun dalam bentuk pil dan mengalir menuju mulutnya. Gelombang kekuatan yang sangat besar memenuhi tubuh Nuh. Luka-lukanya langsung sembuh, dan haus darahnya lenyap. Obat itu membuatnya kembali ke kondisi puncaknya dalam sekejap. Berapa banyak yang kamu punya? Noah bertanya sambil memeriksa kondisinya. Aku hanya melakukan satu saja, dengus Raja Elbas. Saya tidak egois seperti anak saya. Saya tidak menyia-nyiakan keterampilan saya untuk orang lain. Noah mulai mengabaikannya lagi. Singa bersayap itu berlari melewati aula, dan hanya tersandungnya yang biasa-biasa saja memungkinkan yang lain untuk bertahan hidup. Koordinasinya sangat buruk, tapi Noah tidak bisa meremehkannya. Mari kita fokus pada kepala kali ini, Noah menyampaikan melalui dunia gelap. Kita tidak bisa bertahan dengan pendekatan yang lambat. Kaki baru ini lemah pada persendiannya, jelas Raja Elbas. Mereka terlalu cepat bagi kita. Saya tidak tahu bagaimana rencana Anda untuk mencapai puncaknya. Bisakah kamu memperlambatnya? Nuh bertanya. Itu sangat mustahil, ungkap Raja Elbas. Bagaimana jika aku bergabung denganmu? Theodora bertanya, dan Luke, Pearl, serta pakar lainnya juga muncul di belakangnya. Seberapa lambat yang kita bicarakan? Raja Elbas bertanya setelah melirik ahli lainnya. Suruh mereka berhenti sebentar, perintah Noah. Wilfred bersamaku. Semua orang harus menunggu sinyalku. Apa rencananya? Wilfred bertanya sambil terbang menuju Noah. Kami meledakkan satu kepala setelah saya merawat kaki yang baru, Noah mengumumkan, dan kata-katanya menyebar ke seluruh aula. Yang lain harus menghancurkan dua lainnya. Bagaimana kita bisa melewati kaki itu? Wilfred terus menanyainya. Satu saat saja tidak akan cukup. Banyak yang akan mati. Kalau begitu, kami akan mengirim pasukan yang bisa dibuang. Noah tertawa saat serangkaian sosok gelap muncul di antara gelombang materi gelap. Pasukan penyu peringkat 8 yang sangat besar berkumpul di sekitar Noah dan Wilfred sebelum terbang di depan mereka. Produk-produk bengkel tersebut akan menjadi pelindung daging mereka. Noah melirik ke arah singa bersayap. Badai tebasan keluar dari kakinya yang keras, tapi selalu menyebar setelah terbang beberapa meter. Serangan-serangan itu hanyalah konsekuensi dari kekuatan besar yang dikeluarkan oleh anggota tubuh baru itu. Perlambat mereka, Noah meraung, dan para ahli mengaktifkan metode mereka untuk menghentikan boneka itu. Raja Elbas melemparkan rune, Pearl menggunakan cambuk halus yang aneh, dan Luke mengumpulkan energi mental hingga dia meluncurkan jarum yang tebal. Para ahli lainnya juga bekerja dengan ketiganya, dan mereka bergabung dalam serangan untuk menghentikan kakinya. Kaki tajamnya berhenti sejenak sebelum bergerak lagi. Namun, sekarang mereka tampak lebih berat dan tidak berbentuk. Seolah-olah ada sesuatu yang meresap ke dalam diri mereka. Serangkaian ledakan tiba-tiba terjadi di aula. Nuh mengandalkan semua ketidakstabilan di dalam ruang terpisahnya untuk menghancurkan kakinya. Taktiknya juga menampilkan mendengkur, malam, dan Duanlong.
Ketiga rekannya harus melancarkan serangan tepat ke arah persendian. Sebagian besar dari kaki cepat itu perlahan-lahan hancur, dan sisa pasukan akhirnya memiliki akses bebas ke boneka tersebut. Noah dan Wilfred melesat ke depan, dan kura-kura itu melangkah maju setiap kali makhluk itu ingin meregangkan salah satu kakinya yang cacat. Noah dan Wilfred menyerang bersama. Singularitas dan pukulannya mendarat di leher singa pada saat yang bersamaan. Satu kepala jatuh ke tanah, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di samping para ahli. Iblis ilahi hampir tidak hidup, tetapi dia tidak ragu-ragu untuk meletakkan kepalanya di salah satu leher dan mengubahnya menjadi kekacauan yang meleleh. Yang lainnya sekarang, Noah meraung sambil meraih iblis ilahi dan mundur. Wilfred berlari ke arah sebaliknya, tapi dia meninggalkan jalan untuk sisa pasukan. Semua ahli di sana berhasil menyerang kepala terakhir dalam hitungan detik. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1606 Perbaikan. Hujan binatang ajaib, api warna-warni, dan para pembudidaya jatuh ke atas singa bersayap. Tentara menargetkan pangkalan kepala terakhir dengan serangan mereka, dan mereka akhirnya berhasil merobeknya. Makhluk logam itu hancur pada saat itu. Energi yang menyatukannya lenyap, sehingga kainnya hancur dan berubah menjadi pecahan hitam yang menumpuk di lantai. Nuh segera pergi mengumpulkan materi tersebut, dan beberapa ahli mengikutinya. Wilfred, Raja Elbas, Pearl, Luke, dan para penggarap lainnya yang tertarik dengan prasasti di balik ciptaan itu tidak sabar untuk mempelajari logam tersebut. Kelompok tersebut tidak perlu membicarakan tentang distribusi sumber daya tersebut. Mereka telah bersama begitu lama sehingga mereka dapat dengan cepat memutuskan bagaimana cara membagi materi. Nuh sudah mengambil satu kakinya, tetapi tidak ada yang berani berbicara ketika dia memutuskan untuk menyimpan salah satu kepalanya. Hal yang sama berlaku untuk Raja Elbas karena dia berperan penting dalam membersihkan seluruh lapisan. Sebaliknya, Wilfred memutuskan untuk membiarkan para ahli lain mempelajari kepala terakhir sebelum mengklaimnya. Divine Demon tidak peduli dengan materi itu. Jordan dan Ian tidak akan menolak sumber daya tersebut, namun pengaruh mereka terhadap pertempuran tidak memberi mereka hak istimewa tersebut. Kedua bibrida itu memilih sebagian besar pecahan logam dan merasa puas. Pecahannya yang tersisa diberikan kepada bibrida dan binatang ajaib yang tersisa. Bahan itu membawa banyak nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh keberadaan tersebut jika ditangani dengan benar. Bagaimanapun, tingkat atas hanya satu langkah di belakang peringkat ke-9, jadi setiap potongan logam adalah harta yang tak ternilai harganya. Tentara tidak punya waktu untuk bersorak setelah kemenangan itu. Beberapa binatang ajaib telah mati selama pertempuran, dan banyak pemimpinnya menderita luka parah. Mereka semua harus pulih, terutama karena masih ada lapisan lain yang harus dibersihkan. Noah duduk di antara bawahannya dan membiarkan auranya memenuhi aula. Sebuah pintu terbuka di sisi lain tangga, tapi dia tidak mempedulikannya dulu. Kupikir aku tidak bisa memperbaiki tubuhku dengan mudah, pikir Noah sambil memeriksa kepala yang terpenggal itu. Pusat kekuasaan palsu berbentuk oval mencoba mengaktifkan kepala yang terpenggal itu. Benda itu mengandung energi yang cukup untuk memberi bahan bakar pada makhluk tingkat atas, jadi Noah akhirnya ingin memakannya segera. Noah menekan nalurinya untuk mempelajari inti palsu. Benda itu tidak memancarkan aura aneh apapun. Itu adalah kekuatan yang sederhana, tapi jauh lebih kompleks daripada prototipe yang dijelaskan dalam 4 buku. Saya mungkin tidak dapat memahami kekuatan sebenarnya, pikir Noah sebelum menutup matanya dan mengumpulkan kesadarannya di sekitar kepala yang terpenggal itu. Ambisi Nuh melonjak. Ia berhasil mengumpulkan beberapa potensi setelah kemenangan terakhirnya di lapisan kelima. Setiap percobaan dapat mengalahkan para penggarap tahap cair, sehingga hukumnya telah berkembang setelah berbagai prestasinya. Auranya mengalir di dalam gelombang mentalnya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pikiran. Itu membuat mereka menjadi pembawa murni keberadaannya yang berhasil merasakan makna samar di dalam energi yang tampaknya netral itu. Keinginan kuat untuk hidup tiba-tiba memenuhi pikirannya. Sebagian energi yang terkandung di dalam benda itu mencoba mencapai lautan mentalnya. Tetapi lubang hitam segera mengirimkan materi gelap untuk menciptakan lapisan pertahanan di sekitar dinding mentalnya. Noah segera bisa berpikir jernih kembali. Tapi dia tidak mengabaikan emosi yang dirasakan selama pemeriksaan itu. Pusat kekuasaan berbentuk oval mengandung lebih dari sekadar energi murni. Itu adalah pernyataan yang jelas tentang warisan dan perasaan pembangun hebat. Nuh bermandikan sensasi itu sementara teman-temannya pulih. Perasaan samar yang terkandung dalam energi itu mengalir di dalam dirinya dan memberinya pemahaman yang lebih baik tentang hukum Grid Builder. Hukum ahli membawa ciri-ciri yang pernah dilihat Nuh sebelumnya. Itu adalah ekspresi kehidupan, tetapi memiliki kompleksitas yang jauh lebih besar. Pembangun hebat sepertinya mampu mengubah batu bata menjadi bentuk kehidupan. Pengaruhnya cukup kuat untuk memaksa batu bernafas. Nuh dapat mempelajari materi tersebut, namun teman-temannya menemui banyak kendala dalam proses tersebut. Orang-orang yang dapat menemukan sebagian dari makna itu tidak mempedulikannya. Iblis ilahi dan Wilfred adalah orang yang kejam.
Hanya Raja Elbas yang bisa mencapai kesimpulan Nuh. Siapa yang mau mengambilnya? Noah bertanya, dan Raja Elbas tidak ragu-ragu untuk berdiri. Pakar itu berjalan menuju ruangan baru dan segera kembali sambil menunjukkan sebuah buku tebal lama. Raja Elbas telah mengambil bagian kelima dari warisan tersebut, dan piramida bersorak atas peristiwa itu. Seluruh struktur bergetar. Ini mengirim Nuh dan yang lainnya kembali ke lapisan kelima dan melantunkan himne misterius yang membuat gempa bumi semakin dahsyat. Aura netral yang sama datang dari kepala mengalir melalui berbagai koridor dan ruangan kosong. Energi itu ingin mengubah udara, tetapi ia menekan pengaruhnya sebelum sesuatu terjadi. Kita sudah dekat, tapi belum, Noah menyimpulkan dalam pikirannya sebelum mengirimkan kepala dan kaki yang terpenggal itu ke dalam dunia gelap. Arus materi gelap terus melemahkan materi tersebut sehingga Nuh akhirnya bisa menyerapnya. Beberapa ahli dalam kelompok ini menerapkan metode serupa untuk mengubah sumber daya tersebut menjadi nutrisi. Dunia gelap menangani penanganan material tersebut. Perlahan-lahan mengubahnya menjadi energi yang dapat dikirim oleh lubang hitam ke tubuhnya. Nuh punya waktu untuk mempelajari kitab baru sementara dunia gelap menangani pemurnian. Bagian kelima dari warisan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan produk bengkel lebih lanjut. Nuh telah memahami bahwa ia harus mengisi ciptaannya dengan hukumnya untuk membuatnya mencapai peringkat ke-8, tetapi ajaran tingkat menengah mendalami topik itu lebih dalam. Ciptaan tersebut bukanlah masalah hukum atau domain. Mereka harus menjadi eksistensi terpisah setelah meninggalkan bengkel. Teknik ini hanya dapat menentukan maknanya, tetapi keberadaannya harus tetap berbeda. Nuh melakukan hal yang sama pada Mendengkur dan Duanlong. Kedua sahabat darah itu memiliki hubungan yang erat dengan keberadaannya, namun mereka adalah entitas yang terpisah. Lokakarya tingkat berikutnya mengharuskan dia melakukan hal yang sama dengan semua binatang ajaib sekali pakai yang diciptakan melalui teknik itu. Saya harus bisa menyelesaikan semuanya dengan ambisi dan keahlian saya, pikir Noah setelah selesai membaca buku kelima. Hubunganku dengan materi gelap seharusnya tidak memberi mereka kesempatan untuk lepas dari kendaliku. Bengkel Nuh berbeda dengan teknik Grid Builder. Itu hanya menggunakan dua sumber daya, dan Nuh seringkali menghindari pemborosan inti palsu. Perbedaan itu tidak memungkinkan Nuh untuk mengandalkan buku kelima sepenuhnya. Hal ini memberinya pengetahuan yang tidak dimilikinya, namun hal itu menghalanginya untuk mematuhi semua ajaran tersebut. Aku bahkan tidak bisa lagi menggunakan sumber daya yang berasal dari pembudidaya peringkat 9, Noah mengutuk dalam benaknya, tetapi kekesalannya segera hilang. Noah berada dalam situasi itu karena keberadaannya unik, dan dia sudah memiliki banyak teknik yang mencakup sebagian besar bidang. Dia tidak membutuhkan hal lain. Buku-buku tersebut hanya dapat menyempurnakan versi lokakaryanya dan menyempurnakan beberapa aspeknya. Apakah ini waktunya untuk naik? Pearl bertanya dan memecah kesunyian yang terjadi di aula. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini, teriak iblis ilahi. Saya ingin tahu bagaimana kinerja Alexander di lapisan ke-6. Saya tidak keberatan menantangnya dalam beberapa uji coba. Kelahiran Pedang Iblis bab 1607 keren. Noah tidak bisa berbuat banyak dengan buku kelima, tapi hadiah itu tetap mengajarinya sesuatu. Pembelajarannya tidak hanya melibatkan workshop. Mereka bahkan menjelaskan cara untuk meningkatkan inti palsu. Tentu saja Nuh tidak membutuhkan ajaran itu untuk dirinya sendiri. Pusat kekuasaannya hampir sempurna karena pengaruh lubang hitam. Tetap saja, teman-temannya mungkin memerlukan pekerjaan pada suatu saat, dan dia tidak akan berani melewatkan pengetahuan itu. Nuh mengulas ajaran buku kelima sementara tentara mendekati lapisan ke-6. Energi yang terkandung di dalam kepala juga mengalir menuju lubang hitamnya saat pembersihan piramida mencapai fase terakhir. Menyerap energi di tingkat atas tidaklah mudah, apalagi Nuh masih dalam tahap gas. Butuh waktu baginya untuk menyerap kekuatan itu, tapi dia tidak terburu-buru menyelesaikan prosesnya. Noah yakin energi di dalam kepala akan mendorong tubuhnya ke tingkat menengah. Tidur panjang akan mengikuti terobosan itu, dan Nuh tidak bisa membiarkan hal itu selama penjelajahan. Kelompok ini sebagian besar aman di dalam piramida, tetapi mereka tidak meremehkan kekuatan yang dimiliki oleh keberadaan peringkat 9. Noah dan yang lainnya tidak mengetahui kondisi dan keberadaan Radiant Ice, namun mereka tidak berani membuang waktu. Keadaan lapisan ke-6 membuat seluruh pasukan tidak bisa berkata-kata. Pearl telah memastikan bahwa keluarga Balrog tidak banyak menjelajahi tempat itu, namun kondisinya saat ini jauh berbeda dari laporannya. Semua uji coba di lapisan ke-6 kosong. Tentara tidak dapat menemukan satu ruangan pun yang masih memiliki pertahanan. Seseorang telah mengatasi setiap ujian dan merampas sumber daya yang tersembunyi di baliknya. Dia melakukan pekerjaan dengan baik, pikir Noah sementara ruangan kosong yang tak terhitung jumlahnya melintasi pandangannya. Phil telah memastikan bahwa piramida itu kosong sebelum kedatangan mereka. Satu-satunya ahli di lapisan ke-6 adalah Alexander. Pakar tersebut telah menyelesaikan semua tesnya sendiri sementara tentara sibuk di lapisan kelima.
Raja Elbas melakukan yang terbaik untuk menemukan jalan menuju bagian yang lebih dalam dari lapisan tersebut dengan cepat. Dia mengungkap labirin dan memimpin pasukan di depan persidangan terakhir, di mana mereka menemukan wajah familiar menunggu mereka. Alexander duduk di depan sidang terakhir. Auranya adalah wajah binatang ajaib yang berantakan dan gelombang kejut yang dahsyat. Pengaruhnya hampir menyakiti teman-temannya, tapi dia menekannya begitu dia merasakan kedatangan mereka. Kamu benar-benar berusaha sekuat tenaga, komentar Noah sambil mengamati kondisi Alexander yang memprihatinkan. Legion membutuhkan bantuanku, Alexander tertawa. Menderita sebanyak ini bagi organisasi saya bukanlah apa-apa. Nuh dapat merasakan keteguhan Alexander dalam kata-kata itu. Kebanyakan ahli meninggalkan organisasi mereka begitu peringkat ke-9 semakin dekat, namun Alexander justru sebaliknya. Ketidakegoisannya meningkat seiring dengan tingkat kultivasinya. Bisakah kami membantu dalam uji coba? Noah bertanya, tapi Alexander membatasi dirinya untuk menggelengkan kepalanya. Pakar itu tidak meremehkan teman-temannya. Alexander sudah lama menyadari bahwa sebagian besar pendatang baru adalah monster. Tetapi pengalamannya baru-baru ini di dalam lapisan ke-6 membuatnya memutuskan untuk tidak memasukkan mereka ke dalam ujian. Anda tidak akan mampu melampaui tes awal, jelas Alexander. Serahkan semuanya padaku. Aku akan mengurus lapisan ini dan menyelesaikan warisannya. Divine Demon dan yang lainnya ingin mengeluh, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa dalam situasi itu. Mereka juga merasakan tekad Alexander, dan mereka tidak ingin meremehkannya. Buka pikiranmu, Noah akhirnya menghela nafas. Aku akan mengurus makhluk halus sebanyak mungkin sebelum menyerahkan sisanya padamu. Jangan berlebihan, bisik Alexander sambil memperlihatkan senyum lebar. Kamu tidak bisa mengatakan itu setelah membersihkan seluruh lapisan sendirian, jawab Noah. Kamu bisa saja meninggalkan sesuatu untuk kami. Ini adalah sumber daya yang dikumpulkan dalam tes sebelumnya. Alexander mengabaikan kata-kata terakhir Noah sambil menyerahkan cincin luar angkasa kepada Wilfred. Aku seharusnya tidak mati, tapi jangan mencoba mendekati ujian pada levelmu saat ini. Bersembunyi di sini sampai kamu menjadi cukup kuat untuk mendekati peringkat ke-9. Kedengarannya merepotkan, Wilfred mendengus. Selesaikan ujian terkutuk ini, dan jangan membuatku menunggu. Adakah yang ingin bertaruh pada kinerja Alexander? Teriak iblis ilahi. Sebagian besar pasukan mengabaikan iblis surgawi, tetapi beberapa ahli di tim Pearl dan Luke perlahan mendekatinya sambil menyerahkan cincin luar angkasa yang berisi taruhan mereka. Hampir semuanya percaya bahwa Alexander akan menyelesaikan uji cobanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Noah dan Alexander mengabaikan keributan di sekitar mereka dan mulai fokus pada prosedurnya. Gelombang mental Nuh meresap ke dalam benak Alexander dan melahap setiap sosok halus yang terlihat. Kemampuannya telah meningkat setelah digunakan terus-menerus di negeri luar. Noah merasa lebih percaya diri selama proses tersebut, dan pengalamannya dalam pertarungan mental memungkinkan dia untuk merancang pendekatan baru. Noah lebih suka melahap sosok halus di dalam benak Alexander karena dia tidak akan berada dalam bahaya di sana, tetapi situasinya tidak memungkinkan dia untuk bermain aman. Dia bisa saja menderita luka mental yang mengganggu, sementara Alexander harus berada di puncaknya. Sesi pelatihan memakan waktu lama. Nuh telah melahap semua binatang ajaib yang lemah, jadi dia harus berurusan dengan yang kuat sekarang. Melawan hantu-hantu di dalam kepala Alexander itu rumit karena jumlah energi mentalnya yang terbatas. Pertarungan mental itu juga berlangsung lebih lama karena binatang ajaib halus memiliki kekuatan di peringkat ke-8. Nuh harus membangun jembatan mental antara pikiran mereka dan membiarkan sebagian dari sosok halus mengalir di dalam lautan kesadarannya sebelum memulai pertarungan mentalnya. Kepalanya akhirnya menjerit kesakitan karena tekanan yang tiba-tiba itu. Namun Noah menahan perasaan itu dan perlahan menghancurkan hantu-hantu itu. Alexander perlahan kembali tenang. Dia bahkan menjadi lebih kuat setelah Nuh merawat sebagian besar makhluk tingkat bawah. Nuh tidak berhenti di situ. Dia segera mulai mendekati binatang ajaib tingkat menengah, bahkan jika dia tidak berani melawan mereka di antara pasukan mereka. Dia harus mengandalkan seluruh pengalamannya dalam pertarungan mental untuk menangani kekacauan itu. Makhluk-makhluk kuat memasuki pikiran Nuh sementara materi gelap menyerang mereka dan menekan kekuatan mereka. Lautan kesadaran Nuh menjadi medan perang yang hanya menampilkan satu musuh pada saat itu. Namun pikirannya masih bergetar tanpa henti setiap kali terjadi pertukaran. Dinding mentalnya telah menipis setelah penyalahgunaan sifat melahap gelombang mentalnya baru-baru ini, tetapi materi gelap berhasil memperkuatnya. Nuh bisa berusaha sekuat tenaga tanpa khawatir melukai dirinya sendiri. Hanya ledakan tiba-tiba dari makhluk tingkat menengah yang bisa mengancam untuk melukainya. Tetap saja, Nuh tetap sangat berhati-hati, meskipun pertarungan mental adalah wilayahnya. Dia berhasil memenangkan pertarungan tersebut, dan Alexander segera memperoleh tingkat kejelasan yang tidak dia alami selama ribuan tahun. Saya berharap Anda bisa berada di sini selama ledakan kemarahan saya di masa lalu, seru Alexander setelah Noah memutuskan hubungan mental. Aku tidak menyangka kamu bisa seefisien ini.
Aku harus berlebihan dari waktu ke waktu, desah Noah. Pendekatan yang aman tidak selalu berhasil. Apakah kamu akan baik-baik saja? Alexander bertanya dengan nada khawatir. Beberapa kesabaran di bawah langit putih akan menyelesaikan masalah saya, ungkap Noah. Kamu harus fokus pada uji coba untuk saat ini. Pergilah dan nikmati menjadi pemimpin yang keren. Kamu tidak akan mendapatkan hak istimewa itu setelah aku melampauimu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1608 artinya. Alexander pergi tepat setelah Nuh melahap sebanyak mungkin binatang ajaib halus. Dia hanya tetap berada di luar persidangan untuk memberikan serangkaian arahan dan perpisahan kepada teman-temannya sebelum mendekati ujian dan menghilang di balik pintu besi besar di ujung koridor. Nuh merasa lemah, pikirannya membesar dengan cepat, dan energi di dalam kepala memperbaiki tubuhnya dengan kecepatan tetap. Namun, dia merasa terkuras dan lemah. Dinding mentalku sudah mencapai batasnya, pikir Noah sambil memeriksa kondisinya. Memangsa binatang ajaib halus menipiskan dinding mentalnya dan membuatnya tidak nyaman dengan kondisinya saat ini. Noah tahu bahwa dia tidak bisa bertarung dalam kondisi seperti itu. Kesalahan dalam pertarungan bisa membuat lautan kesadarannya hancur saat ini. Jarang sekali Nuh memutuskan untuk menempatkan dirinya dalam kondisi yang buruk. Terutama ketika dia tidak mendapatkan peningkatan yang jelas dalam kecakapan bertarung sebagai imbalan atas kelemahan tersebut. Proses tersebut telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi pikirannya, namun prosesnya terlalu mendadak dan memaksa. Nuh biasanya meluangkan waktu untuk memperkuat dinding mentalnya setelah setiap sesi melahap, tetapi situasinya tidak memungkinkan dia untuk menjadikan keuntungannya sebagai prioritas. Pembangun hebat adalah peluang terbaiknya untuk bertahan dari ancaman peringkat 9 di wilayah manusia. Dan Alexander adalah satu-satunya eksistensi di dalam legion yang dapat menyelesaikan kebangkitannya. Nuh harus mengorbankan dirinya dalam situasi itu. Tidak ada gunanya lagi bermain aman, pikir Noah setelah sosok Alexander menghilang. Saya memiliki energi yang cukup untuk mendorong tubuh saya ke tingkat menengah. Saya harus mendekati terobosan itu. Warisan tersebut tidak memberikan kesempatan kepada Nuh untuk melakukan hal lain, jadi dia memutuskan untuk fokus memperbaiki fondasinya. Dia harus menggantikan Alexander jika ahlinya gagal, jadi lebih baik menutup celah yang memisahkannya dari tingkat kekuatan itu. Cairan padat Radiant Eye telah memberi manfaat pada kekuatan Nuh. Menyerap sumber daya tingkat atas akan membuatnya mampu mendorong tubuhnya menuju puncak tingkat bawah dan mendekati terobosan. Persyaratan keras pada tubuhnya juga tidak membuat Nuh khawatir. Dia telah mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan seluruh gunungan batu jiwa selama petualangan masa lalunya. Lubang hitam dapat menggunakan semuanya untuk mengisi celah apapun yang tidak dapat diisi oleh material tingkat atas. Nuh masuk ke salah satu ruangan kosong di lapisan ke-6 dan mendekati terobosan. Dunia gelapnya meluas dengan sendirinya saat rasa kantuk memenuhi pikirannya yang lemah. Ia merasa tak mampu menunda sensasi itu dalam kondisinya saat ini, sehingga ia tertidur dalam sekejap. Tidurnya terasa aneh. Noah benar-benar sadar akan sekelilingnya selama prosedur itu, tetapi gelombang mentalnya nyaris tidak bisa meninggalkan pikirannya. Penemuan itu membuat Nuh merasa sangat gembira. Tampaknya pikirannya cukup kuat untuk membuatnya tetap terjaga bahkan selama terobosan. Saya mungkin meremehkan peningkatan saya setelah melahap begitu banyak hantu, pikir Noah sambil mencatat energi yang mengalir melalui tubuhnya dan memperkuat jaringannya. Jumlah energi yang terkuras selama proses tersebut sangat besar. Kebanyakan binatang ajaib tingkat menengah tidak akan pernah mendekati kekuatan itu selama terobosan mereka ke tingkat atas. Persyaratan Nuh semakin meningkat seiring dengan kemajuannya dalam perjalanan kultivasi. Energi yang diberikan oleh sumber daya tingkat atas akhirnya berakhir, tetapi lubang hitam segera mengendalikan ruang terpisahnya dan mulai menghancurkan batu jiwa untuk menggunakan kekuatan mereka. Nuh sudah lama mengumpulkan lebih dari 1 juta batu jiwa. Dia lebih kaya daripada seluruh organisasi yang dipimpin oleh banyak kultivator peringkat 8. Namun terobosan tersebut menghabiskan sumber dayanya dengan kecepatan yang mencengangkan. Pegunungan batu jiwa lenyap setiap kali tubuhnya membutuhkan lebih banyak energi. Lubang hitam tidak pelit dalam melakukan prosedur itu. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan tubuh Nuh yang membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Tidak ada yang berani memasuki ruangan saat Noah menghadapi terobosan. Para ahli lainnya bahkan menirunya dan mengasingkan diri untuk meningkatkan fondasi mereka. Mereka semua tahu bahwa pertempuran akan segera tiba. Tidak masalah apakah Radiant Eye selamat dari pertarungan. Kelompok Nuh telah menarik perhatian langit dan bumi, sehingga seseorang pada akhirnya akan memburu mereka. Berbagai terobosan terjadi saat tubuh Nuh berevolusi. Semua ahli dan binatang ajaib di pasukan telah memperoleh banyak sumber daya dan pengalaman selama uji coba, sehingga sebagian besar dari mereka siap untuk berkembang. Terobosan Fergie mengejutkan sebagian besar pakar. Dia memasuki sebuah ruangan sebagai kultivator peringkat puncak 7 dan keluar dari ruangan itu beberapa bulan kemudian sebagai eksistensi di peringkat ke-8.
Dia akhirnya melangkah melewati alam dewa, dan teman-temannya tidak bisa tidak bersukacita atas prestasi itu. Beberapa kekhawatiran muncul setelah beberapa tahun berlalu. Tentara tidak dapat mendengar apapun dari balik pintu besar itu, sehingga mereka tidak dapat memeriksa kondisi Alexander. Namun, mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Berfokus pada sesi latihan sepertinya merupakan satu-satunya taktik yang mungkin dilakukan. Nuh akhirnya membuka matanya, dan suara gemuruh keluar dari mulutnya. Teriakannya memberitahu teman-temannya bahwa terobosannya berhasil. Sederet ahli segera berkumpul di depan kamarnya dan menyampaikan pujian mereka. Terobosan tersebut tidak membawa kemampuan baru. Itu telah secara signifikan meningkatkan kekuatan fisik Nuh dan memperkuat pembuluh darah hitamnya, tapi tidak lebih dari itu. Nuh tidak bisa mengeluh tentang terobosan tersebut. Dia tidak mengharapkan sesuatu yang signifikan akan terjadi karena sebagian besar kemampuannya tetap sama selama periode terakhir. Penambahan teknik pencuri tertinggi bahkan tidak melibatkan tubuhnya, jadi dia tahu tidak ada yang berubah karenanya. Kebangkitannya tidak berhasil menarik perhatian teman-temannya terlalu lama karena pintu tinggi di ujung koridor tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan Alexander yang terlatih-tatih melewati area. Pakar itu tampak kelelahan. Alexander memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat di gudang senjatanya, tapi dia tidak punya energi tersisa untuk mengaktifkannya. Alexander kehilangan satu mata dan lengan kirinya. Jubahnya tidak lebih dari helaian pakaian robek yang tidak mampu menutupi kondisinya yang memprihatinkan. Luka yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuhnya. Seluruh potongan kulit dan organ tubuhnya telah hilang, dan darah terus mengalir dari lukanya karena dia tidak memiliki cukup energi untuk menghentikannya. Namun, Alexander memasang senyum lebar yang mengerikan saat dia mendekati teman-temannya. Sebuah buku tua tergeletak di tangannya. Tampaknya sang ahli telah berhasil menyelesaikan uji coba terakhir dan mendapatkan hadiahnya. Elbas, jaga kesembuhan dia, perintah Noah sambil bergegas menuju Alexander. Mutiara dan ahli prasasti lainnya harus ikut denganku. Berada setengah langkah di depanku tidak memberimu hak untuk menyuruhku berkeliling, Raja Elbas mendengus bahkan jika dia mengeluarkan serangkaian ramuan berharga yang ditujukan untuk Bibrida. Saya akan mencapai tahap cair sebelum Anda. Saya sudah merasakan pendekatan terobosan. Ini bukan waktunya untuk itu, tegur Nuh sebelum menunjuk ke pintu tinggi yang memisahkan mereka dari bagian terakhir warisan. Kami mengambil buku terakhir, tapi tidak terjadi apa-apa. Saya bahkan tidak melihat garis putih yang biasa melintasi koridor. Apa maksudmu? Raja Elbas bertanya. Saya tahu pasti bahwa Grid Builder sedang mencoba untuk hidup kembali, jelas Noah. Membersihkan warisan dan menyita buku-buku tidak memicu proses itu. Dia mungkin pembohong, tapi kemungkinan besar kita melewatkan sesuatu. Ekspresi bingung di wajah teman-temannya memaksa Noah melanjutkan penjelasannya. Buku-buku itu bukanlah hadiah sederhana. Buku-buku itu pasti memiliki makna yang lebih dalam, yang mungkin merupakan teknik untuk membangkitkannya kembali. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1609 Wahyu. Semua ahli prasasti di dalam piramida berkumpul untuk memeriksa 6 bagian warisan pembangun hebat. Pasti ada sesuatu di dalam buku yang bisa mengarah pada kebangkitan sang ahli, dan mereka harus menemukannya untuk mengatasi ancaman peringkat 9 di wilayah manusia. Noah, Raja Elbas, Pearl, teman-temannya dari keluarga Balrow, dan salah satu ahli di tim Luke bertemu di salah satu ruangan kosong untuk mengulas 6 buku. Kebanyakan dari mereka membutuhkan waktu beberapa saat untuk memahami isinya. Meski begitu, Nuh dan mereka yang telah mencapai sesuatu di bidang itu tidak menahan penjelasan mereka. Kami tahu bahwa seluruh piramida adalah bengkel yang sangat besar, kata Pearl setelah semua orang mengingat isi ke-6 buku tersebut. Kami juga tahu bahwa itu mengandung bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Ini tidak mungkin terjadi. Kami menjelajahi seluruh piramida, jawab Paul, pakar dari kelompok Luke. Saya tidak melihat sesuatu yang mampu mengaktifkan sesuatu sebesar itu. Pemicunya pasti ada di dalam ruang rahasia, jelas Raja Elbas. Masalahnya adalah kita berdua tidak bersedia melakukan tugas itu. Saya mungkin sombong, tapi saya hanya bisa bermimpi membangun sesuatu di peringkat ke-9. Piramida itu harus memiliki banyak metode untuk memicu prosedur tersebut, tambah Noah. Saya tidak melihat pakar peringkat 9 mengandalkan kontestan acak untuk kebangkitannya. Kami bahkan tidak akan berpikir untuk melakukannya jika bukan karena Radiant Eyes. Apa maksudmu? Mutiara bertanya. Apakah menurutmu kebangkitan akan dimulai dengan sendirinya meskipun kita tidak melakukan apapun? Itu masuk akal, lanjut Noah. Saya tidak akan pernah menyerahkan pencapaian terbesar dalam hidup saya ke tangan orang asing. Pembangun hebat pasti telah menciptakan brankas atau semacamnya. Itu hanya membuat situasi semakin menakutkan, kata salah satu rekan Pearl. Seorang ahli di level itu biasanya akan segera memulai prosedurnya, tapi Grid Builder memberi kita kesempatan untuk menyelesaikannya sendiri. Saya tidak tahu, rasanya seperti uji coba rahasia. Apa tujuan dari persidangan ini? Paulus bertanya. Kami membersihkan seluruh piramida. Kami layak mendapatkan warisannya.
Saya tidak mengerti mengapa pembangun hebat menambahkan penghalang terakhir ini. Apakah ada yang mencoba meninggalkan piramida? Nuh bertanya sebelum para ahli terdiam. Tentu saja tidak, jawab Pearl. Kami tidak tahu sejauh mana kesadaran Radiant Eyes bisa mencapainya. Piramida menutupi kehadiran kami, jadi tidak ada yang bisa meninggalkan struktur itu sampai Grid Builder kembali. Apa yang ada dalam pikiranmu? Raja Elbas bertanya. Aku akan mengirim salah satu binatang ajaibku keluar, desah Noah. Kita akan segera tahu apakah tebakanku benar. Noah menghubungi Fergie dan menceritakan rencananya. Pakar tersebut memerintahkan salah satu dari binatang ajaib peringkat 7 untuk meninggalkan piramida, tetapi makhluk itu menemukan pintu keluarnya tersegel. Fergie mencoba melakukan hal yang sama untuk semua pintu keluar di lapisan lainnya, dan dia bahkan menguji pintu rahasia yang tersembunyi di bawah pintu jebakan dan lorong serupa. Tak satu pun dari mereka memberi kesempatan kepada bawahannya untuk pergi. Piramida itu telah menjebak mereka semua. Seharusnya seperti yang saya khawatirkan, jelas Noah setelah mendengar laporan Fergie. Kita mungkin menjadi bagian inti dari pendekatan kedua menuju kebangkitan. Piramida mungkin mengorbankan kita untuk menghidupkan kembali pembangun hebat. Pengungkapannya masuk akal, tapi itu hanya membuat teman-temannya khawatir. Mau tidak mau mereka merasa bahwa usaha mereka sia-sia. Bagaimanapun, mereka telah berjuang untuk menjelajahi salah satu tempat paling berbahaya di seluruh wilayah manusia hanya untuk berakhir dalam jebakan. Persidangan tidak hanya menyebabkan kematian, Raja Elbas tiba-tiba mengumumkan dan memaksa para ahli lainnya untuk menyembunyikan keluhan mereka. Pembangun hebat tidak pernah pelit dalam memberikan hadiah. Saya yakin tes terakhir ini juga akan memberikan sesuatu yang hebat. Apa yang bisa ditawarkan orang gila ini kepada kita saat ini? Pearl berteriak untuk mengungkapkan kemarahannya. Kami sudah berada di tempat ini selama bertahun-tahun. Kami memiliki sumber daya dan teknik yang cukup untuk membangun kekuatan yang mampu menghancurkan seluruh wilayah manusia. Apalagi yang bisa kami inginkan? Para ahli terdiam, dan Raja Elbas melakukan hal yang sama. Dia tidak punya jawaban atas pertanyaan itu. Dia juga tidak mengerti apa lagi yang dia inginkan. Kamu akan melihat jalannya, akhirnya Noah mengungkapkan. Piramida akan memberi kita kesempatan untuk membuat item peringkat 9 jika kita benar dalam hal ini. Pengalaman ini lebih berharga daripada sumber daya apapun. Noah tidak yakin tentang itu, tapi kata-katanya sangat masuk akal. Eksistensi peringkat 8 dapat bertahan tanpa sumber daya dan teknik, tetapi mereka tidak akan dapat maju tanpa memahami jalur mereka. Grid Builder ingin memberikan itu kepada kontestannya. Dia ingin mengajari mereka tentang jalan menuju peringkat ke-9. Nuh tidak tahu bagaimana rencana ahli itu untuk melakukannya, tetapi dia tidak sabar untuk mencari tahu. Tidak ada gunanya ragu-ragu, desah Noah sebelum berdiri. Mari kita bawa masalah ini langsung ke Grid Builder. Saya harap dia akan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Mata Raja Elbas berbinar sebelum dia mengangguk ke arah Nuh. Pearl dan teman-temannya melakukan hal yang sama setelah mereka memahami apa yang dibicarakan Nuh. Sudah waktunya untuk membawa masalah ini kepada satu-satunya ahli yang dapat memberikan jawaban yang tepat. Noah dan yang lainnya harus masuk ke dalam ruang rahasia dan mendengarkan apa yang dikatakan Aura tentang keseluruhan situasi. Raja Elbas dan Mutiara memutuskan untuk mengikuti Nuh dalam perjalanannya menuju kawasan rahasia. Tentara melihat mereka lewat, tapi tidak ada yang menjawab kekhawatiran yang semakin besar. Fergie tidak menyembunyikan informasi. Dia telah memberitahu Wilfred dan yang lainnya tentang pintu keluar yang tertutup rapat. Wajar jika berbagai bawahan dan pakar merasa takut dengan masalah itu. Tekanan kuat menimpa Nuh, Raja Elbas, dan Mutiara ketika ketiganya memasuki ruang rahasia. Pemandangannya identik dengan kunjungan terakhir Nuh, kecuali kurangnya item di luar penghalang tak kasat mata. Aura piramida menyampaikan perasaannya sebelum Nuh sempat mengajukan pertanyaan apapun. Arus informasi tiba-tiba mengalir di benak ketiganya dan membuat mereka sadar akan rencana sebenarnya pembangun hebat. Pada awalnya, aura tersebut membenarkan kekhawatiran Nuh. Piramida itu siap mengambil nyawanya dan mengubah setiap kontestan menjadi material untuk kebangkitan pembangun hebat. Kemudian, ia mulai menjelaskan pendekatan lain. Beberapa dari mereka bahkan melihat piramida mencap tentara dan mengirimkannya ke dunia luar untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Pada akhirnya, piramida menjelaskan metode pertama. Ia memberitahu Noah dan yang lainnya bagaimana mereka dapat mengaktifkan bengkel besar-besaran dan menemukan semua sumber daya yang mereka butuhkan. Imbalan yang ditawarkan piramida untuk metode pertama melampaui imajinasi Nuh. Struktur tersebut tidak hanya menunjukkan kepada pasukannya cara mencapai peringkat ke-9. Hal ini juga akan membimbing mereka melalui berbagai terobosan yang belum mereka hadapi. Piramida tersebut bahkan menjelaskan mengapa prosedurnya tidak dapat segera dimulai. Ternyata metode tersebut jauh dari sempurna karena kurangnya ahli prasasti yang tepat. Strukturnya tidak dapat menciptakan kembali pembangun hebat dalam bentuk terbaiknya. Ia akan meninggalkan keharmonisan tuannya tanpa bantuan ahli dalam prosesnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1610 Bantuan.
Piramida tersebut menjelaskan tujuannya untuk membuat Nuh dan yang lainnya mendekati kebangkitan pembangun hebat. Prosedur ini sangat menarik bagi para ahli tersebut. Itu akan membuat mereka merasakan langsung pembuatan item peringkat 9. Ahli prasasti akan membayar berapapun harganya untuk mendapatkan akses ke pengetahuan itu. Mereka akan mendapatkan pengalaman dalam pembuatan benda-benda yang berada di puncak perjalanan budidaya. Tidak ada seorang pun yang berani menolak tawaran itu. Noah dan yang lainnya merasakan hal yang sama. Raja Elbas sangat bersemangat dengan seluruh prosedur sehingga dia mengambil risiko memulainya sebelum memperingatkan sekutunya. Persiapan kebangkitan segera dimulai. Nuh dan ahli prasasti lainnya yang terlibat selama prosedur tersebut membawa pasukan di tengah lapisan ketiga dan membuatnya menunggu disposisi lebih lanjut. Piramida kemudian melanjutkan untuk memberikan lebih banyak petunjuk. Itu membuat Nuh memanggil ahli tertentu yang penting dalam prosedur ini karena keberadaan mereka yang unik. Nuh memanggil iblis surgawi, Wilfred, Alexander, Luke, Theodora, dan bahkan beberapa binatang ajaib. Pemimpin kebodohan dan beberapa makhluk lain di peringkat ke-8 harus berkumpul di ruang rahasia sebelum prosedur dapat dimulai. Kami siap, Noah mengumumkan setelah semua ahli berkumpul di antara penghalang tak terlihat itu. Piramida membalas perkataannya dengan melancarkan serangkaian gempa bumi yang menyebar ke seluruh struktur. Batu bata berwarna kuning tua berguncang saat dinding, lantai, dan langit-langit bergerak untuk menciptakan ruang prasasti yang layak untuk menyaksikan kebangkitan pembangun hebat. Ruangan yang berisi mayat pembangun agung turun menuju pusat piramida. Struktur tersebut telah menciptakan area kosong yang luas di sana, namun gelombang sumber daya segera jatuh ke dalamnya. Serangkaian tembok menjadi transparan dan memungkinkan seluruh pasukan untuk menyaksikan pemandangan tersebut. Piramida tersebut bahkan telah menciptakan tahapan di mana para ahli dapat memeriksa keseluruhan prosedur. Noah dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Material yang tak terhitung jumlahnya di peringkat ke-8 jatuh dari terowongan yang memenuhi aula besar berwarna kuning tua itu. Sumber daya tersebut menciptakan sumber daya yang terbuat dari barang-barang yang rela dibunuh oleh organisasi untuk mendapatkannya. Suara dentang yang dihasilkan oleh air terjun warna-warni berhenti di beberapa titik. Kemudian, aura pekat menyebar ke seluruh aula besar dan menarik perhatian para ahli. 3 inti oval yang memancarkan cahaya putih menyilaukan keluar dari terowongan dan jatuh di antara tumpukan sumber daya. Aura mereka hampir mampu mencekik para ahli prasasti dan ahli di atas panggung. Bahkan Alexander berjuang untuk tetap tenang di depan materi tersebut. 3 inti palsu di peringkat ke-9, pikir Noah sambil mempelajari item itu. Indranya tidak memungkinkan dia melewati aura menyesakan itu, tapi dia yakin. Piramida itu berisi 3 inti palsu peringkat 9, dan ia ingin menggunakannya untuk membangkitkan tuannya. Aura yang lebih padat kemudian memenuhi aula kuning tua. Dan yang lainnya dapat merasakan keinginan piramida yang mencoba meresap ke dalam pikiran mereka dan keinginan untuk mengendalikan tubuh mereka. Para ahli mengetahui prosedur itu. Piramida telah memperingatkan mereka. Nuh dan yang lainnya terlalu lemah untuk menangani kebangkitan, dan pengetahuan mereka juga tidak sesuai untuk tugas tersebut. Struktur tersebut harus mengambil kendali atas tubuh mereka untuk memberdayakan kemampuan mereka. Noah membiarkan auranya meresap ke dalam pikirannya. Pengetahuan mendalam melintasi dinding mentalnya dan menyatu dengan lautan mentalnya, memberinya pemahaman tentang prosedur yang tidak dapat diperolehnya jika tidak. Para ahli lainnya segera meniru Nuh, dan mereka langsung merasa senang berada dalam situasi itu. Piramida itu memberi mereka pemahaman tentang keberadaan peringkat 9. Itu membuat mereka melakukan perjalanan ke dalam pikiran pembangun hebat. Noah tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Dia telah melalui pengalaman serupa dengan pemikiran sandal, tetapi perasaan yang ditimbulkan oleh pengalaman itu membuatnya mengubah sebagian pandangannya tentang dunia. Pengalaman Grid Builder sangat luar biasa. Sangat sedikit ahli yang mencapai tingkat pengetahuan yang sama, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mencapai peringkat ke-9. Dunia di mata Nuh telah berubah. Dia tidak melihat materi atau sumber daya lagi. Hanya ada hukum dalam visinya, dan Nuh secara naluriah dapat memahami benda mana yang mereka buat melalui strukturnya. Matanya juga memberitahunya bagaimana mengubah hukum-hukum itu menjadi makhluk hidup yang sebenarnya. Pembangun hebat sepertinya gemar meningkatkan segalanya di dunia. Dia bisa melihat bentuk kehidupan di setiap material yang memasuki penglihatannya. Nuh merasa aneh, kekuatan aneh perlahan mulai mengalir di nadinya. Dia lebih kuat dari sebelumnya, tapi kekuatan itu bukan miliknya, jadi dia tidak membiarkannya memicu nalurinya. Kekuatan itu memaksa tubuhnya untuk bergerak bertentangan dengan keinginannya. Nuh dan ahli prasasti lainnya mengangkat tangan dan melantunkan himne kepada ahli luar biasa yang ingin mereka bangkitkan. Piramida tersebut bahkan membuat mereka mengekspresikan hukum mereka selama proses tersebut. Ambisi Nuh, keingintahuan Raja Elbas, rasa lapar Alexander, keinginan iblis ilahi untuk menang, dan banyak hukum aneh lainnya mengalir melalui aula prasasti dan menyatu dengan aura berat. Auranya sedikit berubah setelah menyerap pengaruh itu.
Ini memberdayakan undang-undang yang berbeda dan menciptakan salinan halus dari para ahli yang telah mengambil peran sebagai ahli prasasti. Penglihatan Nuh menjadi gelap sesaat sebelum semuanya menjadi jelas kembali. Namun, dia tidak menemukan dirinya berada di dalam tubuhnya. Seluruh sosoknya berubah menjadi halus dalam momen singkat itu. Hal yang sama terjadi pada ahli prasasti lainnya. Kesadaran mereka berpindah pada sosok halus yang dihasilkan oleh aura. Mereka menjadi produk piramida setelah proses itu. Piramida juga telah menjelaskan hal itu. Noah dan yang lainnya perlu mengawasi prosedurnya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya di tubuh asli mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menangani kebangkitan keberadaan peringkat ke-9. Ayo kita lakukan ini, Noah akhirnya mengumumkan setelah setiap sosok halus mulai bergerak. Gelombang besar pengetahuan yang mengalir dalam pikiran mereka telah mengajarkan mereka bagaimana untuk melanjutkan. Sosok-sosok halus itu bahkan menghilangkan batas fisiknya. Noah dan yang lainnya bisa berusaha sekuat tenaga dan melakukan prasasti yang dimaksudkan untuk membangun sumber daya peringkat 9. Mayat pembangun hebat adalah bahan inti di balik kebangkitan. Namun, itu masih jauh dari cukup. Pusat kekuasaan para ahli telah menderita terlalu banyak selama era yang dihabiskan tanpa menggunakannya. Piramida ingin membangun kembali pusat kekuasaan. Grid Builder harus menjadi kreasi terakhir dari bengkel tersebut, dan dia bahkan harus melampaui standar biasanya dari produk tersebut. Grid Builder harus bangkit kembali sebagai eksistensi peringkat 9 yang membawa semua kemampuan dan kekuatan sebelumnya. Piramida bahkan ingin ahlinya tampil lebih baik dari sebelumnya, tetapi Nuh tidak terlalu memikirkan hal itu. Para ahli segera memulai prosedurnya. Mereka melambaikan tangan, dan material yang tak terhitung jumlahnya mulai meleleh. Tumpukan sumber daya diubah menjadi kolam warna-warni yang menjulang di dalam aula untuk menciptakan pilar-pilar gelap. Struktur tersebut kemudian mengirimkan kekuatan ke dalam tubuh pembangun hebat dan mulai membangunkan pusat kekuatannya yang stagnan. 3 inti palsu peringkat 9 akhirnya naik, tetapi mereka tetap berada di depan master prasasti seolah menunggu mereka untuk mengambilnya. Noah ingin sekali mengambil salah satu barang itu, tetapi kelangsungan hidupnya bergantung pada keberhasilan misinya. Tidak perlu banyak waktu baginya untuk memahami apa yang harus dilakukan, dan dunia gelap segera keluar dari tubuh aslinya dan memenuhi seluruh aula.